Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali menjelaskan tentang bagaimana cara mengerjakan soal UKK, mata uji komputer akuntansi dengan menggunakan aplikasi Mayo. Nah, di sini saya sudah ada soal UKK komputer akuntansi Mayo tahun 2025 ini, ya. Nah, di sini perusahaannya adalah perusahaan dagang. Nama perusahaannya UD Sejuk Indonesia. Ini ada alamatnya, nomor telepon, nomor faksimili, email address. Oke. Sebelum kita masuk ke tutorial cara pengerjaannya, saya akan jelaskan dulu bahwa di sini saya nggak akan terlalu membahas tentang konsep, teori akuntansi, dan segala macamnya. Semuanya dibuat secara praktikal, bagaimana cara pengerjaannya di Mayo. Itu. Saya harap sih ini bisa membantu kalian ya dalam mengerjakan UKK nantinya. Oke, kita langsung aja ya. Kita bahas dulu soalnya. Seperti yang tadi saya sebut bahwa perusahaan ini adalah perusahaan dagang. Di sini nama perusahaannya UD atau Usaha Dagang Sejuk Indonesia, ada di Jakarta, nomor telepon, faksimil, email address. Nah, UD Sejuk Indonesia ini bergerak di bidang jual beli mesin kulkas. Perusahaan itu beli kulkas secara kredit atau tunai dari beberapa supplier atau distributor, kemudian menjualnya lagi secara kredit atau tunai ke toko langganannya di Jakarta. UD Sejuk Indonesia ini sudah punya NPWP dan NPPKP ya, berarti nanti ketika penjualan pembelian akan termasuk dengan PPN-nya. Oke, di sini ada kebijakan akuntansi. Secara umum ya samalah ya sesuai dengan SK etap, kemudian periode akuntansinya 1 Januari sampai 31 Desember alias 12 bulan. Setiap akhir bulan disusun neraca saldo. Kalau disusun neraca saldo berarti nyusun juga laporan laba rugi, arus kas gitu. Standar lah, standar Mayo. Mata uangnya hanya rupiah. Kemudian ketika pembelian diperhitungkan PPN masukan. Kemudian beban transport ditanggung oleh perusahaan. Setiap retur pembelian dikuranginya nilai utang dan nilai PPN-nya, terminnya N30. Keterlambatan pembayaran dihitung denda 1%. Kemudian fakturnya udah sesuai faktur pajak. Pengeluaran kasnya yang di atas 1 juta dibayar dengan cek. Kalau dengan cek berarti nanti cash in bank. Yang di bawah 1 juta itu dengan dana kas kecil, berarti voucher kas kecil. Sistem kas kecilnya menggunakan sistem fluktuasi. Kemudian penjualan diperhitungkan juga dengan PPN keluaran 11%. Beban transport penjualan dibebankan pada pembeli. Kalau ada retur, yang dikurangi adalah nilai piutang dan PPN-nya, terminnya sama yang per 30. Kemudian late fee-nya 1%. Penjualan jasa pelatihan dilakukan secara tunai. Oke, kalau pelatihan tunai ditambah dengan PPN 11%, fakturnya juga sama sudah sesuai dengan faktur pajak. Penerimaan kas di store ke Bank Mandiri. Kemudian persediaan barangnya dengan sistem perpetual dan average karena kita pakai Mayob, berarti kita ngikutin sistem Mayob aja. Kemudian terakhir penyusutan aktiva tetap dengan metode garis lurus. Berarti gampangnya tinggal HP kurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Perhitungan dan pencatatan beban penyusutan dilakukan pada setiap akhir bulan. Oke, di sini ada daftar akun dan tipe akun. Di bawahnya ada neraca saldo. Kemudian ada daftar customer, daftar supplier, saldo piutang dan saldo utangnya, dan daftar persediaan barang dagang beserta saldonya. Ini soalnya ada berapa dokumen? Ada hmm, dokumen 20 dokumen. Belum termasuk dengan penyesuaian. Oke. Kita mulai saja ke mayobnya ya. Oh ya, ini soal kakak yang paket 3 ya. Ini ada P3 SPK akuntansi. Kita ke atas dulu, kemudian kita ke mayob. Ini kita create, introduction, next. Company name-nya tadi UD Sejuk Indonesia. Dikasih nama kamu.
Kemudian address-nya adalah di Jalan Kuningan Mulia nomor 2 Jakarta. Kemudian phone number-nya 420 0117. 420 0117. Fax number-nya juga sama. Email address-nya adalah sejukindonesia12. sejukindonesia12 @gmail.com. Next. Financial year-nya. Nah, kita lihat di sini di neraca saldo. Neraca saldonya per 2024, 30 November 2024. Oke, berarti current financial year 2024, last month-nya Desember, conversion month-nya juga Desember, ya, number of accounting periods-nya 12. Untuk conversion month, kita tahu dari neraca saldo, ini kan neraca saldo terakhirnya di November. Berarti bulan konversi atau bulan pengubahnya adalah bulan setelahnya. Setelah November adalah Desember. Itu secara praktikalnya ya. Ini kita diingetin lagi ya. Berarti 2024, Desember 31, 2024, conversion month 1 Desember. Oke, next. Nah, karena kita membangun sendiri, jadi kita pilih yang ketiga. Ini ya, saya di Mayop versi 18. Company filenya kita change aja. Oke, saya simpen di sini, di dokumen aja. Save. Kemudian next. Oke, setelah berhasil kita akan diarahkan apakah mau ke setup assistant atau ke command center. Kalau saya sih lebih suka ke setup assistant. Ini kita kecilin dulu ya, supaya bisa maksimal, supaya bisa berdampingan dengan soal. Oke, ini tinggal dikecilin. Oke, kembali lagi. Sorry ya, kembali lagi ke ayo. Pertama-tama kita akan sebentar. Kita akan urus dulu. hmm, Oke, pertama-tama kita buka dulu yang account karena kita akan membuat ini ya, daftar akun dan saldonya. Di account, kamu klik yang account ini, introduction, next. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada akun-akun yang sebetulnya nggak semua kita gunakan ya.
Nah, cuman kita nggak bisa apa? Nggak bisa seenaknya menghapus karena beberapanya masih link account. Oke, ini kita kesampingkan dulu. Sekarang kita ke setup, kemudian ke link account yang sales. Ini kan masih ngelink, unlink dulu, kemudian oke, kemudian setup, link account lagi, kemudian ke purchase, unlink semuanya. Oke. Selanjutnya, untuk melihat link account lagi, kita bisa lihat ke list text code. Nah, ini kan teksnya ada banyak ya. Kita hapus aja yang nggak kita gunakan gitu. Ingat, kita hanya menggunakan yang PPN. Oke. Dan yang NT. Yang tidak kita gunakan berarti kita hapus saja. Klik kanan, hapus. Ini nggak bisa, nggak apa-apa. Delete. Ini juga nggak bisa, yang bisa dihapus aja. Berarti sisanya segini. Kemudian close. Kita balik lagi ke setup sistem yang akun. Nah, sekarang kita bisa hapus beberapa. Hapus yang payroll, kemudian yang AP, CST juga hapus. Ini hapus. Hapus. Paid up bisa dihapus. Kalau yang sisanya jangan dihapus. Recollected, semua hapus. Oke, untuk menghapus itu tinggal klik akunnya, kemudian delete ya. Nah, jadi yang tersisa adalah sedikit. General check akun untuk pengganti cash in bank, undeposit untuk diganti menjadi petty cash, kemudian trade debtor diganti jadi account receivable, trade creditor diganti jadi account payable, GST collected itu diganti jadi PPN outcome, GST paid jadi PPN income, sales tax payable itu biarkan saja. Ini juga biarkan saja. Oke, kita ubah dulu ya. Kita edit akun dulu. Pertama adalah cash in bank. Saya kan pakai ini ya, apa caps lock biar nggak susah. Cash in bank itu ada 1127 260. 1127 260. Oh, yang tiga. Oke. Selanjutnya petty cash, akunnya sama. Sorry, petty cash 8.700.000. Kemudian account receivable ada 337.995. Kemudian yang ini ya, trade creditor diubah jadi accounts mana payable 1.100. Accounts payable sebesar 195.804. Ingat ya, saldo yang ada di kredit belum tentu pakai tanda negatif, belum tentu dia kontra account. Kontra account itu adalah akun seperti allowance for debt, accumulation depreciation ya. Kalau accounts payable kan memang saldo normalnya ada di kredit, jadi nggak usah pakai negatif. Kemudian GST collected itu jadi PPN outcome. Nih, 1.800. PPN outcome ada
81.610 81.610.610.000. Kemudian JST paid itu jadi, oh, JST paid tidak bisa diedit ya. Tidak bisa diedit menjadi PPN income karena account type-nya tidak bisa kita ubah. Lihat, tidak ada other current asset ya, karena PPN income itu termasuk ke other current asset. Oke, ini aja dulu. PPN outcome kita ubah jadi other current liability. Kita mulai lagi dari harta ya. Tadi sudah 3 sampai sini, sekarang kita masukin yang ini. Kita new aja di other current asset. Kita mulai dari 1.400. Allowance for the full debt. Nah, ini pakai negatif, negatif 12.800. Karena dia ada di kredit harta tapi ada di kredit, berarti dia kontra account. Gitu. Kita new dari sini supaya yang setelahnya ada current asset juga. Oke, 1.500 merchandise inventory 415.500. Lanjut lagi dari sini. Selanjutnya 1.600 office, sorry, supplies 10.300. 10.300. Oke, selanjutnya 1.700 prepaid insurance. Ada 17.500. Oke, selanjutnya 1.800 prepaid rent 22.500. Selanjutnya 1.900 PPN income. Hmm, kurang sorry. 48.760.000. Nah, yang ini equipment at cost, account type-nya ubah jadi fixed asset. 2.100. Equipment at cost 22. Yang selanjutnya 2.110 equipment accum debt. Karena dia ada di kredit, harta tapi di kredit gitu ya, berarti dia kontra account. Jadi kamu pakai negatif dulu, negatif 16.500. Kurang nol, kurang nol satu, sorry. Oke. Nah, ini kan udah ada PPN income ya. Ada PPN outcome, udah pas. Oke, selanjutnya kita akan ke utang. Nah, yang account payable udah, PPN outcome udah. Kita bisa masukin yang ini. Dari sini, other current liability, masuk ke 1.200. Expense payable. Nggak ada saldonya ya. Kalau kita perhatikan ini semua nggak ada saldonya, jadi hanya masukkan account number dan account name aja. Mudah ini. Income tax payable. PPH 21. Oke, 1.400. Income tax utang PPH pasal 22. 1.500 income tax payable utang PPH pasal 23. Ya, 1.600 income tax payable pasal 25-29 angsuran. Selanjutnya 1.700 PPN payable utang PPN. Kemudian oke. Terus kita masukin yang ini karena yang PPN outcome-nya udah.
Yuk. Nah, karena dia bank mandiri loan, itu termasuknya ke long term liability. Oke. 2 strip 2100 Bank Mandiri loan 150 juta. Sebentar, 150 juta. Oke. Nah, sekarang kita next ke akun yang ketiga atau ekuitas ya. Di sini hanya ada dua, hanya ada tiga, maaf ya. Deva Capital, Deva Drawing, dan Income Summary. Nah, Deva Capital ini modal Deva ada di kredit normal, kemudian Deva Drawing atau Prefer Deva ada di debit, artinya kontra account. Silahkan pakai negatif dulu, nanti Income Summary nggak ada nominalnya. Oke, new. Equity. Deva Capital 922 650. Yuk, 1200 Deva Drawing. Ingat pakai negatif dulu, 25 400. Kemudian yuk, 1300 income summary. Tisar laba rugi. Oke, yang ini selesai. Kita masuk ke akun 4. Sales, kemudian ada sales return, sales discount, free collected. Oke, sales itu kan normalnya di kredit ya, artinya ini normal. Sales return karena di debit dia kontra account, pakai negatif dulu gitu. Sales discount nggak ada akunnya, free collected. Maksudnya sales discount nggak ada nominalnya, nggak ada saldonya, free collected saldonya normal. Oke, kita ke income, new income 1100 sales 1550 751. 1200 adalah sales return negatif 24 juta. 1300 sales discount. Sales discount itu kontra account ya. Kemudian 1400 free collected 6750. No, 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 no. Oke, oke, sales selesai. Sekarang kita ke cost of sales. Ada cost of goods sold dan ada free paid. Oke, yuk. Account numbernya 1100. Sorry. Cost of sales harusnya yang ini, 5 strip. 1100 cost of goods sold. Ada 698 juta 400 ribu rupiah. 1200 free paid 11 juta 50 ribu. Oh, kemudian di sini ada purchase discount ya. 1300 purchase discount. Oke, nah yang selanjutnya kita masuk ke akun yang keenam. Akun yang keenam itu adalah expense. Pilih yang di bawahnya. Oke, 6 strip 1000. Advertising expenses 4 juta. Terus ini nggak ada yang kontrak account ya, semua di debit. 1100 telepon, internet, sorry. Saya singkat-singkat aja ya. Dan electricity expense 11.400.000. Kemudian office supplies expenses 4950. Ada 1300 bad debt expense. Nggak ada saldonya, berarti langsung next.
1.400 depreciation expense. 16.500. 1.500 insurance expense. 14.300. No, 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 no. Selanjutnya 1.600 expense. 23.300. 1.700 wages and salaries. Oh, sorry, sorry, sorry. Wages and salaries itu udah ada. Wages and expense. 36.300. Oke, next. 1.800 maintenance expense. 8.450. 1.900 other operating expense. 19.267. No, no, no. Oke, selanjutnya yang 8 strip ya. Pendapatan lain-lain. Other income. Interest revenue. 5.800. Nggak usah pakai negatif karena dia kan revenue ya atau pendapatan. Normalnya memang saldonya ada di kredit. New. 9 strip. 9 strip itu beban lain-lain. Other expense. Karena beban berarti memang normalnya di debit. Interest expense 22.800. Kemudian bank service charge 6.600. Terakhir, sorry, 1.300 income tax expense. Tadi kan income tax payable-nya ada banyak ya per pasal. Sedangkan bebannya hanya satu. 5.033.000. Oke. Nah, ini udah selesai ya. Perasaan saya sudah selesai. Oke, kita next dulu. Nah, kalau kamu next akan kelihatan opening balance-nya. Di sini amount left to be allocated-nya sudah nol, artinya sudah balance. Yes. Bisa next lagi. Oke, tapi sebelumnya kita di account list dulu ya. Oke, tadi kan disebutin bahwa penjualan, pembelian, ada pajaknya ya. Sekarang kita tengok lagi pajaknya. Ke list, tax code. NT udah ada, yang ini nggak bisa dihapus, nggak apa-apa. Sekarang kita bikin baru untuk entry pajak pertambahan nilai yang 11%. New, tax code-nya PPN, description-nya pajak pertambahan nilai. Oke. Tax type-nya good and service tax, rate-nya 11%. Kemudian ini ya PPN outcome. Nah, link account for tax paid-nya ke PPN income. Gitu deh. Oke. Beres deh untuk pajaknya.
Oke, kita lanjut ya. Tadi kan yang pajaknya kita udah bikin. Ini ada yang PPN. Oke. Setelah itu kita akan masukkan daftar customer dan daftar supplier. Tapi sebelum masuk ke daftar customer dan daftar supplier, kita atur dulu link account-nya. Daftar customer itu hubungannya dengan sales, sedangkan supplier itu hubungannya dengan purchase. Oke, kita ke setup, kemudian link account, ke sales dulu. Di sini udah otomatis ya account receivable dan cash in bank karena kita mengedit account, jadi kita nggak usah ubah lagi. Oke, ke bawahnya perhatikan ada I charge free on sales. Nah, kalau kita lihat di daftar akun ada yang namanya free collected. Oh, berarti kita I charge free on sales. Klik, pilih free collected. Selanjutnya, I track deposit collected from customer. Kita nggak mengharuskan ada DP dari customer, jadi jangan di checklist. Kemudian I give discount for early payment. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ke kebijakan akuntansinya, penjualan itu N30 ya, N30, tapi di account type di neraca saldo ada yang namanya sales discount. Jadi terserah aja ini mau dimasukin apa enggak. Tapi karena pembelajaran kita masukin aja expense or cost of sales discount. Ya, sales discount. Okein aja. I assess charge for late payment. Kalau di sini sebenarnya ada di penjualan itu nih. Keterlambatan membayar piutang didenda 1%. Ya kan? Ada. Masalahnya adalah di mana nyimpennya. Pendapatan atas keterlambatan customer itu nyimpennya di mana gitu nggak ada. Jadi ini jangan jangan dulu di checklist, oke? Oke, ke bawahnya ada terms atau termin. Termin itu untuk entry yang ini N30. Oke, terms. N30 di payment is due-nya kita ubah ke in a given bla 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 of days. Discount days-nya 0 karena yang 30. Balance due days-nya 30 hari. Hari utangnya 30 hari. Kemudian discount for early payment-nya tidak ada. Monthly charge-nya adalah 1%. Tapi karena nggak ada akunnya, ya nggak usah diisi. Kemudian tax code-nya PPN. Free tax code-nya NT. Oke. Kalau sudah, oke. Itu yang sales. Sekarang kita yang purchase ya. Ke link account, kemudian purchase. Nah, ini sudah otomatis accounts payable dan cash in bank lagi-lagi karena kita mengedit account dari Mayo. Oke, ke bawahnya I can receive item without supplier bill. Kita menerima barang tanpa adanya bill atau bukti dari supplier, tidak usah di checklist. Kemudian I pay free on purchase. Nah, ini ada akunnya, apa enggak? I pay free on purchase. Ada free paid. Checklist. Klik, pilih free paid. I track deposit prepaid to supplier. Kita bayar DP apa enggak? Enggak. Kemudian I take discount for early payment. Ada ya purchase discount. Purchase discount. I pay charge for late payment. Sebenarnya sama kayak penjualan. Ini tuh ada 1% untuk keterlambatan. Tadi ya di keterangan di kebijakan akuntansi, tapi tidak ada akunnya. Jadi abaikan dulu. Ke bawah ada terms. Termsnya juga kalau seingat saya sama ya, N per 30. Mana sih? Nah, ini ada N per 30. Oke. Ini sama, in a given bla 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 of days. Discount days-nya tidak ada, balance due days 30 hari. Discount for early payment tidak ada, tax code-nya PPN, free tax code-nya adalah NT. Oke. Kalau sudah, oke. Nah, ini udah aman. Sekarang kita akan lanjutkan ke daftar customer. Daftar customer itu tadi dengan sales, berarti pilih yang sales di setup asistannya. Oke, sales easy setup assistant, introduction, next. Layoutnya pilih yang item karena kita jualan barang. Next.
Selling detailnya, income account kalau kita selling barang atau menjual barang ke sales. Kredit limit abaikan, next. Tax code-nya sudah otomatis. Kenapa? Karena di termin kita sudah ngisi tax code dan free tax code. Next, payment information menggunakan cek, cek, ceki. Oke, next. Link account-nya sudah ya. Next lagi, nah ini customer card atau kartu customer-nya, daftar customer. Kita entry di sini. Klik aja new. Nah, name-nya berarti nama, nanti card ID itu yang nomor muncul ketika name udah diisi, kemudian enter ya. Kemudian alamat diisi di address, telepon diisi phone satu. City, state, postcode, country nggak usah diisi biar cepet. Oke, namanya di sini Toko Adnan. C001 tab tab Jalan Benda nomor 4 Jakarta. Phone numbernya 021 75 38 48. Payment detailsnya tuh ini otomatis cek. Selling detailsnya otomatis sales, PPN, NT segala macam karena sebelumnya udah kita isi. Jadi di card information itu kita hanya mengisi bagian profile. Kalau sudah sampai phone kita bisa new. Nah, gitu. Toko Faras C002 Jalan Alam Segar nomor 99 Jakarta 02184732654. Oke, nyuk. Toko Zahra C003 Jalan Raya Pasar Minggu nomor 34 Jakarta. Kalau Jakarta mau diisi di city juga boleh. Silahkan. Cuman kalau saya sih sekalian aja di situ ya. Nggak akan diperiksa juga. Kalaupun diperiksa nggak terlalu ngaruh. Toko Zulf. Menurut saya ya. Karena mengingat ini cuman 2 jam uji komnya. Yang cepet-cepet aja. Jalan Baran nomor 39 Jakarta. 02143256173. Oke. Nah, semua udah ada. Next ya kalau customer card udah semua, next. Nah, di sini kita masukin historical sales atau kalau di soal historical sales itu adalah daftar saldo piutang dagang. Di sini totaling receivable-nya adalah 337.995 sama dengan yang di sini. Oke, add sales untuk memasukkannya. Kita dari toko Adnan ya. Pilih dari panah kemudian ke toko Adnan. Invoice itu adalah nomor faktur. Oke, date itu adalah tanggal faktur. Customer PO nggak usah diisi, memonya isi dengan opening balance, semuanya opening balance. Total including tax, nih yang ini yang jumlah ya. Tax code-nya nanti NT. Oke, dari sini F1114 tanggal 25 November 2024. Opening balance. Totalnya adalah 91020 NT. Nah, 91020. Nah, oke, record. Nah, berkurang out balance-nya karena sudah masuk 91 juta. Oke, add sales lagi. Yang kedua itu toko Faras. Ini F11 strip 23. Tanggal 29 November. Opening balance. Total including tax-nya adalah 82.695. No, no, no. 82.695.000 NT teksturnya record. Add sales. Ya, kita berpacu dengan waktu. C3 Toko Zahra. F strip 11 garis miring 25. Tanggal 23
Memonya opening balance. Total including text-nya adalah 89.335 NT record. Terakhir 74 juta 9 eh sorry yang ini 355. Oke, 74925. 74925 pas. Terakhir adalah C4. Invoice-nya F strip 11 garis miring 32 tanggal 27. Opening balance 74925. Text code NT. Oke. Okay. You ready to use the sales comment center? Oke. Okay. Kalau udah ada you ready to use sales comment center, artinya out of balance. Maunya sudah nol. Nah, next. Congratulations. Close. Oke, selanjutnya kita akan masukkan daftar supplier. Kalau customer dengan sales, supplier dengan purchases. Betul. Purchases easy setup assistant introduction. Next. Layout sama item. Next. Buying details. Expense account-nya adalah cost of goods sold. Credit limit abaikan. Tax code-nya PPN dan NT. Kenapa muncul duluan? Sama seperti yang sales karena di terms kita udah isi tax code-nya gitu. Next. Payment information ini N30. Lanjut. Link account-nya sudah cash in bank. Supplier card. Supplier card itu daftar supplier ya. Oke, ini sama kita hanya mengisi profile karena yang sebelumnya udah kita isi. Oke. Mengisinya ada di new ya. Ini nama isi dulu, enter, nanti keluar card ID sampai bawah. Namanya PT Ramajaya S001. Addressnya isi Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 222 Jakarta. 02131319013. Nah, buying detailsnya tuh udah keisi. Jadi kita langsung new aja dari sini. Yang kedua, PT Raska Berkah S002. Addressnya di Jalan Tebet Raya nomor 14 Jakarta. 02183613114. Yuk, PT Tunas Nalendra S3 S03. Jalan kayaknya ini host deh. Host Cokro Aminoto nomor 80 Jakarta. Oke, 02139097856. Mohon maaf ya ini khas, tapi saya ganti host aja karena nama pahlawan. Oke. Oke. Nah, udah masuk semuanya S1, S2, S3 ya, profesor. Next. Kita akan input daftar saldo utang dagang. Ini sama kayak tadi ya. Kalau yang sebelumnya kan add sell, nah ini add purchase. Supplier name-nya yang pertama dulu PT Ramajaya. Ini kan nomor faktur ya. Berarti diisinya di sini supplier invoice. Oke, date-nya dulu 23/11/2024. F105. Opening balance. Nah, total including tax adalah yang jumlah sama kayak tadi. Berarti ini 61938. Tax code-nya sama MT record. Add purchase lagi, kemudian yang S2 tanggal 20 November. Supplier invoice-nya F389. Memonya opening balance. Total including tax 60.606.
PPN-nya, tax code-nya NT. Terakhir, kita masukin yang Tunas Nalendra S3. Oke. Tanggalnya adalah 28 November. Supplier invoice-nya F.546. Memo opening balance. Total including tax 73260. Tax code NT. Oke. Record. Congratulations, you're ready to use the purchases comment center. Oke, artinya udah nol. Yay, next. Close. Nah, di setup assistant itu udah selesai. Kita bisa close. Apakah sudah selesai? Belum, cantik, ganteng. Masih ada persediaan barang dagang. Oke. Sama seperti customer dan saldonya. Terus supplier dan saldonya. Ini juga kita masukin itemnya dulu, baru saldonya. Untuk itemnya, sebenarnya di comment centernya sama sih. Di inventory, kita masukin dulu di item list. Masuk di item list, klik. Sini ada new kan? New. Item number itu code, name itu nama item. Oke. Item numbernya AR 18. Name-nya AC Asri 2PK. Judulnya dagang kulkas ya padahal. Oke, karena perusahaan dagang, berarti I buy, I sell, and I inventory. I buy, cost of goods sold. I sell, sales. I inventory, merchandise inventory. Item detailsnya, buying details. Oke, tax code when bought, PPN. Tax code ketika membeli PPN. Standar cost-nya nggak usah. Selling details. Tax code-nya PPN. Actual selling price. New. Yang kedua, CL Peniman AC Cool 2PK. Ini udah otomatis. 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 Oke, beres. Close. Nah, itu baru yang kode dan nama. Sekarang kita masukkan quantity, price, jumlah. Itu ada di adjust. Adjust inventory. Sorry. Close dulu. Bukan adjust. Di count inventory. Kita hitung inventorinya. Pertama, yang AC Astri 2PK ada berapa? Oh, AC Astri ada 45. Berarti counted 45. Tab. AC Cool 2PK ada berapa? 30. Tab. Adjust. Default adjustment account-nya abaikan. Continue. Opening balance. Nah, baru masuk ke sini. Adjust inventory. Journal name. Nah, journal number-nya abaikan. Nah, date-nya date conversion. Artinya 1 Desember 01/12/2024. Memonya opening balance. Pertama, HR 18 ada 45, betul? Betul. Unit cost-nya berapaan? 5.700.000. Masukin. Mount-nya berarti 256.500. Benar. Nah, ini akunnya 1.500. Benar. Oke, yang kedua. Berapa CL? 5.300.000. 159. Benar. Kita cek dulu 415 enggak? Oke, ceknya Ctrl R. 415.500. Benar. 1 Desember 2024 benar. Oke deh. Record deh. Beres. Tapi apalah arti beres kalau kita nggak cek dulu betul tidak? Ceknya di mana? Account di comment center. Di toolbar ya, comment center. Account. Company data auditor. Di bagian transaction review. Dari tanggal berarti 30 November 2024 sampai 1 Desember 2024. Run review. Nah, kalau checklist semua berarti sudah selesai pengerjaannya. Selain itu, pengerjaan kita benar.
Oke, sampai sini dulu videonya. Kita lanjut ke transaksi di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.